Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yahdi Lalaki dari kelas A3 Prodi WAI dengan NIM 242101010038 akan menjelaskan makalah Kesatuan Sistematika Sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, yang artinya segala tindakan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi merupakan cara berpikir yang membuat nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku untuk mencapai tujuan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti asas atau asas kehidupan atau asas kehidupan berbangsa. Pancasila adalah dasar negara yang artinya segala penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan konsep Pancasila. Menurut Muhammad Yamin menjelaskan, Pancasila mempunyai dua arti dalam bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti 5. Presiden Soekarno juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada tahun 1960. Presiden Soekarno menguraikan prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki Indonesia sebagai negara merdeka. Dia menyebutkan bahwa beberapa hal. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua adalah kosmopolitanisme atau kemanusiaan, konses atau musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan dan kebudayaan. Kelima sila tersebut kemudian dikenal dengan Pancasila dan diusulkan sebagai pedoman hidup negara Indonesia. Menurut Agustinus, pada tahun 2015, Bapak Notnegoro menyampaikan bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar bangsa Indonesia dan diharapkan dapat menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar persatuan.
Lambang persatuan dan wujud pertahanan negara menjelaskan tentang bangsa dan negara Indonesia. Pancasila 5 mengungkapkan gagasan dasar asal muasal dan hakikat segala sesuatu yang diyakini kebangsaan oleh manusia, dan bangsa Indonesia mendasari berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pusat pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau asas. Pancasila berarti 5 prinsip, 5 landasan atau 5 perintah, dan 5 perintah tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri dari 5 perintah dan pada hakikatnya merupakan sistem filosofis. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja saling berhubungan dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk tujuan tertentu. Sistem biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang kedua, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila terdiri dari bagian-bagian yang disebutkan di atas. Masing-masing asas pada hakikatnya merupakan asas tersendiri, fungsinya tersendiri, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang sistematik.
Pembahasan yang ketiga adalah Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, adanya kesatuan prinsip spiritual, kesatuan pandangan hidup, dan kesatuan ideologi sangatlah penting dan sentral bagi sebuah negara yang ingin berdiri teguh dan mengetahui arah mana yang ingin diambilnya. Hal-hal tersebut sudah ada satu kesatuan pandangan tentang kehidupan, ideologi, dan prinsip-prinsip spiritual. Negara Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda. Masing-masing memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut harus diakui sebagai suatu yang niscaya ada pada setiap orang. Sebagai makhluk individu, dan dalam hal ini merupakan hal yang lumrah, namun mengingat kesatuan prinsip spiritual yang kita miliki, maka perbedaan tersebut harus didorong untuk saling bersinergi untuk mencapai kebahagiaan bersama. Disinilah letak fungsi dan kedudukan sila spiritual Pancasila sebagai asas persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia. Persatuan dan persatuan tidak boleh hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis. Karena dalam hal ini sangat penting untuk memajukan dan menciptakan, memperkuat, dan mengembangkan. Persatuan dalam hubungan kebangsaan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena mempunyai daya tarik gotong royong yang terdapat dalam perpaduan dan sintetis yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa. Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Evaluasi terhadap Pancasila merupakan evaluasi yang bersifat material yang diwujudkan dalam pengamalan subjektif Pancasila.
Hanya itu saja yang bisa saya terangkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.